Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita memasuki minggu terakhir di bulan Desember di tahun 2015. Bersyukur sudah kalau kita masih berada hari ini, masih diberi kehidupan, itulah anugerah Tuhan. Saudara sekalian, tadi pagi saya melihat profile picture dari salah satu jemaat. Ada temannya, saudara yang ternyata juga jemaat Happy Family Center. Ketika sedang berlibur ke luar negeri, ternyata meninggal dunia. Jam 12 malam. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup manusia seperti rumput. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Usianya masih sangat muda, sudah 45 tahun. Pasti istri dan anak-anaknya merasa sangat kehilangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya setiap hari biarlah kita mensyukuri kalau kita masih bisa hidup. Ada yang menciptakan. Kita lahir ke dunia ini pasti ada maksud Tuhan. Ada waktu juga di mana jam kehidupan kita akan berhenti. Biarlah kita mengisi waktu-waktu yang begitu singkat, saudara sekalian, untuk hal-hal yang indah dan berarti. Bapak Ibu Saudara sekalian, bulan ini Pak Hani sebagai gembala memberikan subtema The Round Love. Kasih yang sempurna, kasih yang utuh, kasih yang bulat, kasih yang tidak pernah berubah, saudara. Kasih yang tidak ada batasnya. Memampukan kita untuk hidup sampai hari ini. Melewati ada badai, persoalan, masalah dalam hidup ini. Saya sedang berkhotbah dengan tema yang berurutan, Crown for Believers. Saudara sekalian, ada 5 mahkota yang Tuhan janjikan kepada orang-orang percaya yang berjuang sampai pada akhirnya. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang kita terima dengan cuma-cuma hanya dengan percaya. Tetapi bagi kita yang sungguh-sungguh saudara sekalian menjalankan satu kehidupan yang berkenan, Tuhan menjanjikan ada 5 mahkota. Yang pertama saya sudah mengkhotbahkannya. Jika Bapak Ibu sudah ingin belajar mendengar lebih lagi, sudah bisa mendapatkan CD, DVD khotbah atau dari internet saudara bisa dapatkan di website www.hfc.id. Yang pertama adalah mahkota kebenaran. Saudara bisa melihat itu di 2 Timotius 4 ayat 8. Diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang yang menantikan kedatangan Kristus. Sudah kita tinggal menunggu satu peristiwa lagi. Dan tidak akan lama lagi. Semua sudah digenapi kelahiran Kristus yang sudah kita rayakan bersama-sama. Lalu kemudian kehidupan Kristus, kematiannya, saudara sekalian, sebagai juru selamat. Lalu kemudian kebangkitannya, kenaikannya ke surga. Tinggal satu momen lagi kita nantikan adalah kedatangannya. Tuhan menjanjikan mahkota kebenaran bagi kita yang setia menantikan kedatangan Kristus. Yang kedua adalah mahkota kemegahan atau mahkota sukacita. Dari 1 Tesalonika 2 ayat 19. Diberikan kepada yang memenangkan jiwa bagi Kristus. Tuhan tidak pernah merancang keselamatan hanya untuk diri kita sendiri saja. Tapi Tuhan mau keselamatan ini kita bagikan buat orang-orang di sekeliling kita. Keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita boleh bawa berita yang sangat baik. Sehingga jiwa mereka pun boleh dimenangkan bagi Kristus. Yang ketiga adalah mahkota kemuliaan. Setelah dimenangkan, jiwa-jiwa ini harus digembalakan. Tuhan menjanjikan mahkota kemuliaan. Diberikan kepada mereka yang rajin dan setia. Menggembalakan kawanan domba. Itu semua ditulis di dalam 1 Petrus 5 ayat 4. Ini tidak hanya bicara konteks gereja,
hamba Tuhan menggembalakan domba-domba. Tetapi kalau sudah perhatikan ayat-ayat ini berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Kalau saudara berumah tangga, kawanan domba yang ada pada saudara itulah keluarga saudara. Kalau orang tua sudah percaya membawa anak-anak datang kepada Kristus, anak-anak saudara adalah domba-domba yang dipercayakan Allah juga untuk digembalakan dalam hidup saudara. Jika saudara adalah pengusaha, pedagang, saudara membawa karyawan, pelayan-pelayan sudah datang kepada Kristus. Tuhan juga ingin betul-betul saudara menggembalakan mereka. Yang keempat adalah mahkota yang abadi. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang menguasai diri. Ya, saudara sekalian, sangat sulit untuk kita menguasai diri. Kita lebih sering kehilangan penguasaan diri. Dan akhirnya tidak mengalami kemenangan dalam hidup. Hidup yang digambarkan sebagai pertandingan iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, 4 mahkota ini sudah saya khotbahkan di dalam 4 pertemuan. Dan hari ini kita akan belajar surah mahkota yang kelima adalah mahkota kehidupan. Mari kita lebih dahulu melihat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10. Setelah itu nanti kita akan membaca Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Nanti di Yakobus 1 ayat 12 sampai 18 kita akan membacanya secara bergantian. Saya nanti akan membaca ayat 12, saudara bersama Pak Sutrisno membaca ayat 13. Lebih dulu saya akan baca Wahyu pasal yang kedua. Ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara sekalian, ayat ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat di Asia Kecil bernama Smyrna. Bapak Ibu Saudara, ini jemaat mula-mula, tetapi sekaligus juga menggambarkan jemaat akhir zaman yang mengalami banyak penganiayaan. Ya, hari-hari ini sudah kita bisa lihat dengan bebas di YouTube. Saya kemarin melihat saudara seorang yang dipenggal kepalanya gitu aja, sampai kepalanya ngelinding langsung ditendang. Aduh, ngeri sekali. Karena saudara sekalian tidak mau menyangkali imannya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di Smyrna diberikan kekuatan penghiburan. Mereka yang dikatakan mengalami penderitaan, penganiayaan, pencobaan, sampai masuk ke dalam penjara selama 10 hari beroleh kesusahan. 10 hari tidak hanya menggambarkan satu jangka waktu. Tetapi kalau kita belajar dari sejarah Romawi, saya sudah mengkhotbahkannya ini secara lengkap. 7 jemaat mula-mula sudah ya, ada di bawah buku yang tipis. Juga saudara-saudara sekalian, saya sudah mengkhotbahkan maupun menuliskannya di dalam buku. Maka di situ 10 hari ini juga menggambarkan 10 periode kerajaan Romawi. Kaisar demi kaisar, tidak kebetulan, betul-betul ada 10 saudara. Sampai benar-benar mengalami orang-orang Kristen mula-mula ini mengalami penganiayaan. Dan Tuhan memberikan satu kekuatan. Siapa yang setia sampai mati akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Nah, hari ini sudah kita akan melihat kebenaran firman di dalam Yakobus 1 ayat 12 sampai ayat 18. Apa hubungannya the round love? Kasih yang sempurna. Saudara sekalian, membawa kita menjadi orang-orang yang tahan uji. Menghadapi pencobaan, menghadapi kesusahan. Sampai kita menang dan meraih mahkota kehidupan.
Mari kita lihat Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Saya akan membaca lebih dulu ayat 12. Saudara bersama Pak Sutisno membaca ayat 13. Demikian kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian dengan sungguh-sungguh dengan suara yang keras. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ayat 18 kita baca bersama-sama. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan dengan setia melakukan dalam hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Allah yang sempurna sudah tidak kita ragukan lagi. Begitu sempurna. Tetapi Saudara sekalian, wujud kasih Allah yang hidup di dalam diri kita, yang hari ini sudah kita akan terima dari kebenaran firman. Wujud kasih Allah yang sempurna yang hidup di dalam diri kita inilah yang akan memampukan kita, saudara, untuk bisa bertahan di tengah pencobaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah wujud kasih yang hidup di dalam diri kita, itulah dengan mempercayai Allah yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih membuat orang bisa trust, bisa percaya. Saudara-saudara pernah melihat seorang ibu yang menggendong anaknya, sudah ibu itu kecil, anaknya gede tapi dia terpaksa harus gendong. Karena waktu itu ada bencana alam, ada banjir. Saudara-saudara sekalian, ibu itu tidak menggendong dengan jalan kaki tapi berlari. Seperti dia tidak merasakan beratnya anaknya yang dia gendong. Coba saudara pada waktu yang sama dalam keadaan yang sama. Dia suruh gendong anak yang besarnya sama. Tapi anak tetangga. Gimana saudara? Pasti gak mau. Pasti dia akan rasakan berat sekali. Tapi kenapa ibu itu sudah, walaupun dia kecil anaknya sudah cukup besar. Dia bisa berlari, dia gak rasakan beratnya anak di tengah banjir. Karena ada kasih. Betul sudah? Kasih itu membuat orang bisa melakukan hal yang baik. Saudara, anak ini juga bisa percaya benar kepada ibunya pasti bisa menyelamatkan dia. Ada trust. Kalau saudara mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Ada trust. Mempercayai Allah yang baik. Kita bisa lihat sumber ini dari ayat 13. Ayat 16. Sampai dengan 18. Saudara-saudara sekalian, kita mempercayai ketika kita sedang menghadapi ujian, pencobaan yang berat dalam hidup ini. Saudara, kita mempercayai bahwa pencobaan yang membawa orang terseret ke dalam dosa, jatuh dalam dosa, mengalami kehancuran hidup. Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa Allah tidak mencobai manusia supaya manusia jatuh. Amin. Orang tua mana yang mengasihi anaknya? Saudara sekalian memberikan satu
satu hal yang berat supaya anaknya gagal dalam hidup, nggak ada. Bapak Ibu sekalian, pencobaan di dalam pengertian ayat 13 adalah menyeret orang ke dalam dosa. Yakobus hidup di dalam konteks orang Yahudi yang memiliki doktrin saudara satu dengan yang lain seringkali tidak sama ya, sama seperti hari-hari sekarang. Salah satu doktrin orang Yahudi bernama Yetzar Hara. Artinya sudah bahwa di dalam diri manusia itu ada dorongan yang jahat. Dan ada golongan orang Yahudi menganggap sudah bahwa Allah lah yang taruh dorongan yang jahat itu di dalam diri manusia. Saudara, kalau Allah yang menaruh dorongan jahat di dalam diri manusia, berarti kalau kemudian manusia jatuh di dalam pencobaan, yang salah siapa? Yang salah Tuhan. Salah Tuhan, kan Tuhan yang kasih dorongan yang jahat. Kenapa Tuhan kasih keinginan untuk berzina? Tuhan kan taruh di dalam hati saya, makanya saya berzina, makanya saya berbohong. Tuhan kan, ini salah satu kelompok orang Yahudi punya prinsip seperti ini, Yetzar Hara. Itu sebabnya di dalam ayat 13 Yakobus menolak doktrin ini. Dia berkata bahwa pencobaan ini tidak mungkin datang dari Allah. Pencobaan dalam arti orang akan dijerumuskan ke dalam dosa, ke dalam kehancuran hidup. Allah itu adalah Allah yang tidak bisa dicobai oleh yang jahat, tidak bisa dibuat jatuh dalam dosa. Sekaligus Allah adalah pribadi yang juga tidak mencobai siapapun. Itu sebabnya ditekankan di ayat 16, saudara-saudara yang kukasih, jangan sesat. Karena begitu saudara mempercayai bahwa Allah itu baik, tapi sebaik-baiknya Allah ada jahatnya juga nih. Buktinya ini loh, fakta-fakta. Suami masih muda, kami masih perlu, kita udah doa supaya jangan mati. Kok mati? Jahat Tuhan. Sudah doa, sudah puasa, supaya jangan dieksekusi, rumahnya jangan diambil. Kita udah doa, udah puasa, udah minta ampun, tetap aja. Dan Tuhan jahat itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang seperti ini sudah tidak bisa mempercayai secara penuh Allah baik. Itu sebabnya Yakobus sangat menekankan jangan sesat. Kalau seseorang sampai menghadapi pencobaan dan membawa orang itu jatuh ke dalam dosa, iblislah yang menggoda dan mencobai manusia dengan tujuan supaya manusia jatuh. Dan itu sudah terbukti di Kejadian pasal 3. Iblislah yang mendatangi Hawa. Iblislah yang menggoda, mencobai, membuat Hawa meragukan kasih Allah. Membuat Hawa berpikir, waduh ada sesuatu yang disembunyikan Allah ini. Ada rahasia. Sebab iblis berkata kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk ini, kamu nanti akan jadi seperti Allah. Sekali-kali kamu gak akan mati. Diputar balikan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sebabnya bagaimana wujud kasih Allah di dalam hidup kita. Kita harus punya satu ketetapan hati, apapun yang terjadi. Allah tetap baik, sangat baik, tidak pernah tidak berubah. Tidak pernah berubah menjadi Allah yang tidak baik. Amin. Allah pemberi yang baik, itu ditekankan lagi di ayat 17. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna. Waduh. Itu dibuktikan sudah bukan hanya basa-basi lewat kata-kata. Pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Yesus dikorbankan. Itu sebabnya di dalam surat Roma pasal 8 ayat 32 dikatakan jika anaknya saja tidak disayangkan. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin? Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Allah tidak berubah. Keadaan boleh berubah.
Saudara boleh berubah, kasih kita kepada Tuhan bisa berubah, bisa bertambah besar, bisa berkurang, kita bisa ragu, kita bisa tawar, bisa dingin. Orang yang sama dulu menggebu-gebu melayani Tuhan. Sekarang sinis kalau dengar firman Tuhan, Allah itu baik, setia, ada mujizat. Dia sinis, kenapa bisa berubah? Karena ada kekecewaan yang dia alami dalam hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menekankan itu. Setiap pemberian yang baik, ayat 17 Yakobus 1. Setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Enggak ada kegelapan sama sekali di dalamnya, padanya tidak ada perubahan, dia enggak berubah. Sekalipun kita bisa berubah menjadi tidak setia, dia tetap setia. Amin. Saudara kalau punya sahabat yang baik, setia dulu. Tapi satu dan lain hal dia berubah setia. Apakah itu membuat saudara tetap setia atau saudara juga berkata, ya kamu nggak setia ya saya juga. Ya udahlah, nggak berteman lagi. Itu kita. Tetapi saudara, kesetiaan Allah tidak bisa dibatalkan. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Padanya tidak ada perubahan, dia nggak bisa berubah. Kasihnya nggak bisa tambah kecil, tambah berkurang, nggak bisa. Allah adalah kasih. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah tidak pernah keliru, nggak pernah. Sempurna, He is God. Saudara, ini adalah satu bagian yang penting sekali. Mempercayai Allah yang baik. Mempercayai bahwa Allah menjadikan kita sebagai karya yang agung, the masterpiece. Ayat 18 dikatakan atas kehendaknya sendiri. Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Menjadi yang terutama di antara semua ciptaannya. Melebihi tumbuh-tumbuhan, binatang, bahkan manusia diciptakan melebihi malaikat. Amin, saudara. Di antara yang lain, di antara semua ciptaannya kita diciptakan sebagai yang sulung yang terutama. The masterpiece. Inilah Allah kita. Sampai-sampai ketika ciptaannya yang the masterpiece ini jatuh dalam dosa. Begitu besar kasih Allah. Tidak ada yang berat. Sampai dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Waktu malaikat jatuh dalam dosa. Allah langsung kasih hukuman. Kekal sudah, langsung. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih meragukan kebaikan Tuhan? Hanya karena ada keadaan-keadaan yang kita tidak bisa jelaskan. Ada misteri, ada rahasia. Kenapa orang benar kok dibiarkan menderita? Kenapa ada doa-doa yang tidak terjawab? Bapak Ibu Saudara, percaya Allah sebagai Allah yang baik, tidak berubah kasihnya. Kesetiaannya tidak berubah. Amin. Allah sekali-kali tidak pernah mencobai manusia supaya manusia jatuh, tidak pernah. Tetapi kalau Allah mengizinkan ada ujian hidup sama penderitaannya, itu dimaksudkan supaya manusia naik kelas. Supaya manusia ditinggikan, semakin diberkati, melihat mujizat, melihat kebesaran Allah lebih lagi. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh para orang tua? Menyekolahkan anak di sekolah yang baik, sekolah yang disiplin, sekolah yang baik biasanya PR-nya banyak, ulangannya banyak, ya, soalnya susah-susah. Tapi kenapa orang tua masukkan itu? Demi kebaikan anak. Saudara, bukan hanya sekolah tingkat SD, SMP, SMA, ada sekolah abal-abal, tapi juga tingkat sarjana S1, S2, S3 ada. Ada juga hamba Tuhan beli gelar supaya di depan namanya pasang doktor. Enggak pernah bikin disertasi, enggak pernah kuliah, saudara, enggak pernah bikin paper. Ya mungkin tatap muka sebentar, bayar duit, langsung doktor. Mana bangganya, apa bangganya, ditanya juga enggak ngerti. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau sama kita di posisi Allah, di posisi iblis. Supaya iblis berkata apa? Allah itu adil.
Dia sudah melewati ujian, pantas kalau dia itu diangkat. Tapi kalau saudara ditinggikan, diberkati lebih dari yang lain, diberi fasilitas lebih dari yang lain. Begitu aja iblis penuduh akan menuduh Allah. Ujian saudara yang saya ambil contoh yang sangat berat yang kita semua tahu ceritanya adalah ujian yang dialami Abraham. Abraham saudara menanti istrinya melahirkan anak 24 tahun. Di sini ada ibu-ibu yang menanti kelahiran anak sampai 24 tahun. Ada? Kalau ada angkat tangan. Nggak ada. Ya. Beberapa minggu yang lalu waktu saya sedang jalan makan sudah di landmark. Saya ketemu seorang ibu nggak taunya jemaat. Bu Agnes. Ya, usianya udah 40 lebih sudah. Ya, bawa anak kecil, saya kira cucunya. Untung saya nggak keceplosan ngomong bu cucu ya, untung. Ya. Dia bilang, Bu Agnes, ini anak saya. Aduh, selamat dalam hati. Ya. Ayo Bu Agnes foto-foto, mumpung ada ibu. Oh ya ini anak saya. Saya tunggu kelahiran anak ini 15 tahun. Waduh, sudah. Itu sebabnya anak ini kayak apa ya? Limited edition. Ini barang benar-benar bukan barang ya. Ini nilainya sangat berharga. Sudah bisa bayangkan Abraham menanti kelahiran Ishak 24 tahun. Sampai kemudian lahir, besar, tumbuh, remaja. Waduh, senang sekali. Kurang lebih usia Ishak 12 tahun. Tuhan panggil Abraham di Kejadian 22 ayat 2. Firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi. Sudah tahu itu tunggal, engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Umur Ishak waktu itu kurang lebih 12 tahun. Kalau saudara jadi Abraham gimana? Gimana coba? Jahat Tuhan. Gitu kan? Tahu gini mendingan gak punya anak. Punya anak umur 12 tahun diminta Tuhan model apa? Ngamuk. Saudara-saudara sekalian, luar biasa Abraham. Tidak ngomel, dia pergi bawa pegawainya. Ishak disuruh bawa kayu bakar, itu bukti bahwa dia bukan anak kecil lagi. Kenapa saudara dia punya ketenangan seperti itu? Coba saudara, kita lihat alasannya itu ditulis di Ibrani pasal 11. Ada satu keyakinan yang luar biasa. Allah itu baik. Allah sudah bisa buka rahim istrinya. Istrinya sudah menopause, ya. Sudah enggak ada lagi sel telurnya, udah mati kan. Tuhan bisa hidupin sampai lahir Ishak. Sekarang kalau dia udah besar Tuhan juga minta, Tuhan yang sama dia bisa bangkitkan. Wah ini luar biasa. Coba lihat sudah itu Ibrani pasal 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Gak goyang sedikit pun. Abraham gak jalan dengan melihat realita. Tapi dia mempercayai, tidak melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Istrinya yang sudah tertutup rahimnya. Ya, sudah enggak berproduksi lagi sel telurnya. Saudara-saudara sekalian, Abraham yang sudah tua, udah enggak pernah lagi berhubungan suami istri. Tapi Tuhan bisa jadikan ada anak. Masa sekarang kalau dia minta, dia enggak bisa membangkitkan anaknya dari antara orang mati. Wow. Ini sudah mencengangkan hati Tuhan. Itu sebabnya saudara lihat ujian yang dialami Abraham ketika sudah bisa dilewati. Tuhan memberkati Abraham dengan berlimpah-limpah. Saudara nanti baca di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Karena engkau lulus dalam ujian ini, sekarang aku tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain, lebih daripada anakmu. Aku berkati engkau berlimpah-limpah.
Aku juga akan memberkati engkau dengan keturunan yang sangat banyak. Seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Itu ayat 17. Dan juga keturunanmu yang banyak itu akan diberkati, akan perkasa, di mana-mana akan memimpin. Buat apa punya banyak anak? Satu narkoba, satu kawin cerai, satu hamil di luar nikah, satu saudara jadi germo. Anaknya banyak tapi waduh kalau cerita malu buat apa kan? Tuhan berkata keturunanmu yang banyak itu akan perkasa. Akan jadi pemimpin-pemimpin diberkati. Dan setiap bangsa akan diberkati melalui keturunanmu. Wow. Tapi apa Abraham dapat begitu langsung? Tidak. Itu namanya cheating. Ya, enggak ikut ujian tiba-tiba juara 1. Dari mana dapatnya? Nyogok. Saudara-saudara sekalian, tapi Abraham lewati ujian, lewati itu. Inilah bedanya iblis mencobai. Penderitaannya bisa sama tapi tujuannya beda. Iblis kalau mencobai jatuh. Ya, sudah kadang kita lihat pertandingan di televisi Amazing Race. Itu kalau pas saingannya itu digoda sama yang lain. You fail, lose. Gitu ya. Itu iblis tuh kayak gitu tuh. Tapi kalau Tuhan ketika kita sedang mengalami ujian. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia menjadi intercessor. Dia berdoa syafaat bagi kita. Amin. Pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kemampuan. Saudara sekalian, Bapa di surga itu seperti guru yang baik. Kalau kasih ujian yang keluar itu yang sudah dipelajari. Di sini ada yang jadi guru, dapat gelar killer, jangan bangga. Guru killer itu sudah menurut saya guru yang gak pakai akal waras. Sebab kenapa saudara? Anaknya ujian yang gak pernah dipelajari. Waduh semua dapat 3. Dulu saya ada tuh di SMA begitu. Jadi teman-teman sudah tahu, oh guru itu mau ulangan, wis gak usah belajar percuma. Kalau guru ini ujian yang gak ada di buku itu yang keluar. Lah buat apa kita sekolah? Betul gak saudara? Guru yang baik adalah guru yang mengajar. Dan saudara apa yang sudah dipelajari anak-anaknya itulah yang diujikan. Itu guru yang baik. Dan Allah berjanji pencobaan yang kita alami biasa. Tidak mungkin melebihi kemampuan kita. Sebab dia adil dan setia dan ketika kita mengalami itu dia akan memberikan solusi jalan keluar. Persis seperti di STTHF. Ujiannya open book. Memberikan jalan keluar. Masalahnya ngerti apa enggak itu kan. Kalau suka bolos ya nggak bisa. Tapi kalau nggak bolos, memahami, sudah tahu pertanyaan ini jawabnya di sini, sudah mengerti. Sama kan. Itu konsepnya dari 1 Korintus 10 ayat 13. Ketika kamu dicobai, Allah setia dan adil, dia kasih kuncinya. Ini loh jalan keluarnya. Amin. Saudara, itu rahasia pertama. Kasih yang diwujudkan dalam hidup kita, kita bisa trust, percaya Allah itu baik. Kalaupun saya menghadapi persoalan, masalah, Tuhan izinkan itu sebagai satu ujian yang akan membuat saya naik lebih tinggi. Bukan untuk jatuh. Amin. Sekarang kita lihat yang kedua, wujud kasih Allah yang sempurna hidup dalam diri kita. Kita berani mengoreksi diri sendiri. Berani sudah mengevaluasi diri. Berani mengakui kalau kita itu ada yang salah. Coba kita lihat di Yakobus 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudara, setiap kita termasuk saya ada keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan saudara yang dikatakan itu jika dibuahi, keinginan itu bisa melahirkan dosa. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Iblis tahu itu. Itu sebabnya dia pakai bait, dia pakai umpan.
Apa yang menjadi kekurangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Selain kita sendiri tahu, iblis itu tahu, pinter dia. Ada yang kekurangannya di uang, ada yang kekurangannya saudara di seks, ada yang kekurangannya kesombongan. Ya, dia tahu. Sudah itu sebabnya iblis pakai umpan. Kata yang dipakai dua istilah yaitu diseret. Itu biasanya istilah yang dipakai dalam dunia perburuan, memburu. Seorang pemburu saudara dia akan memberi umpan. Tergantung saudara apa yang akan dia buru. Saya pernah membaca saudara bagaimana ketika pemburu cerpelai. Cerpelai itu binatang yang halus sekali, kulitnya itu bulunya putih yang dipakai untuk mantel-mantelnya orang-orang yang hidup di musim dingin itu mahal sekali. Ya. Ada beberapa daerah bagian sudah melarang itu cerpelai. Karena itu berarti saudara waktu pakai mantel bulu itu nggak tahu berapa cerpelai yang dibunuh. Gimana caranya saudara? Di tempat-tempat saudara cerpelai ini binatang yang bersih sekali. Ya. Jadi saudara sekalian setelah tahu lubang-lubangnya cerpelai tempat persembunyiannya. Itu pemburu akan kasih tanah saudara yang lengket. Jadi begitu keluar bulunya langsung hitam dan dia mencoba bersihin kan nggak bisa kan nggak punya tangan kan. Ya dia guys nggak bisa. Akhirnya dia menyerah, ditangkap. Gitu saudara caranya. Bapak Ibu Saudara, setiap binatang pasti punya kelemahan. Pemburu yang mau tangkap monyet, monyet sukanya kacang, kasih aja kacang. Di batok-batok kelapa itu kasih kacang, kacangnya banyak. Begitu tangannya masuk bisa, keluar nggak bisa. Kenapa saudara? Karena waktu masuk tangannya kosong. Waktu tangannya masuk genggam kacang, dia nggak mau ambil kacang satu-satu. Nah itu serakah. Banyak kita kayak monyet saudara. Ya, pingin semuanya. Ya semuanya nggak bisa, tangannya jadi gede kan. Ya monyet bukan orang goblok, tapi banyak juga orang lebih bodoh dari. Ya itu. Tuhan kasih kekayaan untuk saudara nikmati, tapi berapa banyak kekayaan bikin rumah tangga hancur, betul nggak? Kekayaan bisa bikin, nanti kita lihat, saudara saya akan membawa satu orang nanti untuk bisa disaksikan. Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa lihat, ini iblis pakai ini. Diseret istilah dalam berburu, dipikat. Itu istilah dalam dunia perikanan. Saudara di sini ada yang hobi mancing. Waduh, buat saya yang senang kerja ya, mancing itu, waduh. Saya dari dulu lihat orang mancing, apa ya nggak ada kerjaan ya. Tapi ya namanya hobi ya. Bu itu kenikmatan sendiri bu. Di sini ada orang yang mancing tapi nggak ada baitnya, nggak ada umpan gitu aja. Ya on itu sudah nggak dapat apa-apa itu. Ya. Saudara harus pasang umpan sesuai ikannya yang mau ditangkap ikan apa, betul gak? Sampai itu bu kenikmatannya itu loh bu. Waktu saya pernah tanya sih kenikmatannya waktu umpannya itu dimakan. Cep, waduh nyet gitu ya. Waduh diangkat tuh buang enggak gitu ya bisa naik. Ya. Saya pernah tanya ada jemaat begitu sih sampai sewa kapal. Habis itu setelah dia banyak kasihan ikannya diturunin lagi ke laut. Duh. Opo itu ya, ya tapi namanya hobi ya. Kita nggak bisa mengerti itu. Ya ini caranya sudah. Umpan. Iblis memberi umpan. Setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri dikasih umpan yang menarik. Ya, kalau nggak menarik nggak mau dong. Reaksi terhadap keinginan itu sangat menentukan sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara firman Tuhan berkata apa? Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Kalau saudara masih dalam tahap ingin, saudara belum jatuh dalam dosa. Nah disitulah how to respond. Bagaimana kita bereaksi terhadap keinginan itu menentukan saudara jatuh apa enggak. Firman Tuhan berkata saudara di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 19 ini cluenya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat.
pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari hati. Itu sebabnya firman Tuhan memberi nasihat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah hatimu dengan hati-hati. Dari situlah terpancar kehidupan. Gimana sih saudara bisa menjaga hati dengan hati-hati? Kalau saudara jaga pintu bisa digembok, ya, alarm, sewa security. Tapi jaga pintu hati kita tuh pakai apa? Gimana caranya? Jaga nggak kolesterol, ada obatnya, betul nggak saudara? Tapi jaga hati loh supaya nggak muncul yang jahat-jahat tuh gimana? Harus rohani, tergantung apa yang dimakan, betul nggak? Sebetulnya semua itu ada analoginya, cuma kita nggak mau ngerti kalau sama yang rohani. Saudara kalau udah tahu bahwa gulanya tinggi, ya jangan makan yang manis-manis, hobinya makan terang bulan, makan yang manis, mangga, waduh yang manis semuanya. Sambil berdoa dalam nama Yesus, kuduskan. Ya apa yang, you are what you eat, betul gak saudara? Sama secara rohani, saudara mau jaga hati. Lihatnya apa? Playboy, lihatnya yang porno, temennya saudara sama yang gosip-gosip. Ya jadi. Karena itu makanan saudara yang saudara dengar, yang saudara lihat itu. Dengan siapa Anda bergaul, apa yang Anda baca, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar. Inilah yang mencenderungkan, mencondongkan keinginan itu jadi mateng. Itu kata firman Tuhan itu ya. Jika keinginan itu dibuahi melahirkan dosa. Itu sebabnya menjaga hati sudah harus pintar-pintar sendiri. Sama kayak orang jaga kesehatan. Betul gak sudah? Tuhan kasih hikmat. Gimana jaga hati? Jaga dengan firman Tuhan. Kenapa kita menjaga dengan firman? Sebab Yesus menang mengatasi pencobaan juga pakai firman. Jadi saudara jangan mengalang-alai Yesus. Yesus dicobai. Sudah sekalian 3 macam pencobaan yang akan dialami oleh kita semua. Matius 4 ayat 4 waktu Yesus lapar 40 hari 40 malam tidak makan. Si pencoba iblis datang. Ubahlah batu itu jadi roti, engkau kan bisa, engkau kan anak Allah. Yesus berkata apa? Ada tertulis Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis pergi. Dia menjaga hati pakai apa saudara? Firman. Mengusir iblis pakai firman. Mengusir iblis bukan pakai Bible. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setan gak takut sudah sama Alkitab yang kayak begini, enggak. Dia takut firman yang ada di dalam hidup kita. Atau saudara gunting kertas model salib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Enggak takut. Itu cuma ada di film Dracula tuh kayak begitu saudara. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengusir iblis dengan firman. Waktu Yesus dibawa ke bubungan bait Allah, setan berkata, jatuhkan dirimu, kamu akan jadi populer. Ada tertulis, malaikat akan menopang kakimu. Yesus jawab lagi, ada tertulis. Matius 4 ayat 7, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waktu iblis bawa dia ke atas gunung, suruh menyembah sujud sekali aja, aku akan berikan seluruh kerajaan dunia ini kepadamu. Yesus jawab lagi, ada tertulis. Matius 4 ayat 10, enyahlah iblis sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Gimana jaga hati? Penuhi dengan firman. Amin. Gimana saudara supaya enggak gampang sakit? Penuhi tubuh kita antibodinya supaya kuat. Makan yang bergizi, istirahat yang cukup, ada olahraga. Betul saudara? Sama sebetulnya secara rohani seperti itu. You are what you eat. Apakah itu secara jasmani, secara rohani. Ditambah satu lagi setelah firman masuk supaya firman ini menjadi kuat. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 berkata, maksudku ialah hiduplah oleh Roh.
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tapi kalau saudara hidupnya tidak di dalam Roh Kudus, tidak ada firman. Roh Kudus itu harus bekerja sama dengan firman. Ada persekutuan doa gereja kurang firman. Roh terus. Hati-hati, gampang disesatkan. Benar saudara. Firman tanpa Roh Kudus, saudara akan kering. Dried up. Sekolah terus, tapi coba gak ada Roh Kudus. Jadi orang Farisi. Tapi roh terus gak ada firman. Sesat saudara. Yaitu nanti modelnya. Loh kenapa kamu menceraikan suamimu? Tuhan berkata suami saya tidak mendukung saya dalam pelayanan. Mateng kan? Ada pendeta kayak begitu. Saya sudah dikawinkan Tuhan di surga. Waduh. Itu kebanyakan roh. Tidak ada firman. Padahal firman adalah tolok ukur yang tertinggi. Amin saudara. Bukan saya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang mana? Wong di Alkitab udah jelas-jelas berkata ada. Jadi saudara firman tanpa Roh Kudus kering. Dried up. Tapi Roh Kudus tanpa firman, waduh. Saudara blow up. Aneh sendiri, ngawur. Ya. Kenapa kamu udah seminggu ini pakai baju yang sama terus? Loh saya ngomong begini ada soalnya. Oh saya disuruh Tuhan Bu, seminggu ini gak boleh ganti baju. Sakingan saya gak tanya apa yang dalamnya gak ganti pisan. Iya Bu, saya disuruh oleh Tuhan tidak boleh ganti baju. Tuhan mau menguji ketaatan saya. Aduh, coba saudara kalau punya istri model gini bagaimana? Ya. Tanpa firman. Blow up, gak karu-karuan. Tapi kalau sudah firman dan Roh Kudus, you will grow up. Saya bertumbuh, hati dijaga, keinginan ada tapi firman Tuhan lebih kuat. Saudara sering dengar perumpamaan antara si anjing putih dan anjing hitam kan? Kalau saudara yang punya anjing ini akan pergi ke kota, ya nanti diadu, ya dia akan tentukan, dia pemiliknya. Dia mau tentukan mana anjing yang menang. Sudah suskan. Kalau dia mau hari itu anjing yang menang yang putih, kasih aja makan yang banyak. Yang hitam, oh udah ojo banyak-banyak. Cukup bisa jalan aja. Ya pasti yang menang yang putih kan. Kita seperti itu saudara. Kau sudah terus memberi makan dalam hidup ini. Hal-hal yang indah, yang positif. Firman Tuhan, kita dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sudah sebelum pergi bekerja, pergi kemana, nanti ada yang holiday. Mulai dengan doa, baca firman, minta pagar, benteng, perlindungan, tutup bungkus kuasa darah Kristus. Hati kita melekat, arahkan kepada Kristus. Amin. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar dari roh dunia. Jumat lalu setelah saya memimpin ibadah Natal di Rich Palace datang satu encim-encim. Bu Agnes, saya beberapa waktu lalu saya jalan terus saya diteplak sama satu orang. Terus saya ikut aja naik taksi. Lalu saya kemudian diajak ngomong, saya tak copot kalungnya, dompet dikasih, terus saya diturunin di jalan yang sepi. Aduh Bu, saya hilang semua Bu, mas-masan gini. Saya tanya, Ibu tiap hari baca firman enggak? Enggak. Ibu kalau pergi-pergi begitu berdoa enggak? Lupa. Wah ya apa ini isinya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Amin. Jaga dengan firman, dengan Roh Kudus. Saudara sekalian, ini wujud kasih Allah. Kita berani belajar sudah dari kesalahan. Kenapa saya begitu? Oh iya, saya mangkel tadi, marah. Itu berarti kita buka celah. Saya kecewa, saya sebel, saya sombong. Sampai saya alami ini. Aduh Tuhan, terima kasih teguranmu. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. Wujud kasih Allah. Kalau tadi saya mulai dari ayat 13, ayat 16 sampai 18. Bagian kedua, mengoreksi diri sendiri. Berani sudah berkata, iya saya salah ya. Saya mau belajar. Dari kesalahan, enggak jatuh lagi di lubang yang sama. Bagian yang ketiga adalah kita melihat
di ayat 12 ke atas. Melihat pencobaan dengan sudut pandang yang benar. Kalau iblis sudut pandangnya cobai harus jatuh dalam dosa. Tapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Syaratnya mengasihi dia. Sudah lihat ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Jadi walaupun saudara iblis mau mencobai saudara, tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita trust dia, kita menjaga hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak semua pencobaan berujung dengan kejatuhan. Amin. Tidak semua. Kita bisa bertahan menghadapi pencobaan. Bagaimana caranya? Selalu sadar, selalu alert, selalu waspada, berjaga-jaga terhadap siasat iblis. Iblis itu tidak mengenal tanggalan merah. Kalau sudah kan mengenal tanggalan merah. Hore, gak kerja, gak mikirin ini udah tutup buku, libur. Iblis gak ada tutup buku, buka terus bukunya. Gak ada libur, gak ada cuti. Ini saudara harus tahu. Sebab jika tidak, kita gampang sekali terpleset. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjagalah lawanmu si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rajinnya luar biasa. Orang lain belum bangun, dia sudah bangun, gak pernah tertidur. Selalu berjalan keliling, ini berbicara kerajinan, ketekunan. Mencari orang yang dapat ditelannya, siapa yang bisa diberi umpan. Harus sadar itu. Yang kedua, saudara, lawan iblis dengan iman yang teguh. Iblis jangan diajak kompromi. Permisi ya, numpang-numpang lewat ya, kompromi. Kita juga tidak mencobai iblis. Ya, saya tidak setuju lah kalau saudara sebagai anak Tuhan ikut menantang uji nyali. Nggak usah lah. Ya kalau memang pernah ada ya Tuhan membela namanya. Sudah nggak perlu ikut-ikut. Mana setan, mana datang. Tak tengking, waduh sombong, jangan. Tuhan aja mengajari kita jangan mencobai Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, iblis kalau mencobai kita, lawan dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Cuma setannya beda-beda. Di sini kan genderuwo, ya, mak lampir, siapa tuh? Nyi Blorong, ya. Itu memang saudara setiap wilayah-wilayah region itu setannya beda-beda. Di sana setannya Dracula, ya beda-beda. Di Cina lain lagi saudara. Setan pocong sing loncat-loncat sendiri itu ya. Mesti ditempeli itu. Ya, memang berbeda-beda, areanya berbeda-beda. Tapi satu saja caranya, lawan iblis dengan iman yang teguh. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Iblis itu, jangan saudara takut sama iblis. Kecuali kalau saudara banyak dosa. Banyak dosa ya waduh, gak bisa lawan apa-apa, itu sama kayak serdadu gak punya senjata. Tapi kalau saudara hidupnya benar, iblis itu paling takut sama orang benar. Orang yang penuh firman, amin, dia akan lari terbirit-birit. Lari dari pencobaan, jangan mendekati pencobaan. Yusuf waktu digoda, dicobai, dielus-elus saudara sama laupan yang ini saudara ya. Sama nyonya besar, Po namanya, Tacipo ini. Aipo ini. Wah saudara, ini perawatan luar biasa Aipo ini. Walaupun umurnya sudah 40 tapi waduh perawatan. Lihat berondong Yusuf ini sudah umur 17-18 tahun. Waduh apalagi dia kesepian. Berbagai macam cara.
Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Lari dari pencobaan. Dia tidak dekat berkata dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama. Enggak, lari dari pencobaan. Sudah tahu di situ ada pencobaan, ya jangan mendekat. Betul? Saudara yang dulu sebelum bertobat itu gila judi, setan judi. Ya kalau pergi berlibur itu jangan ke Las Vegas, jangan ke Genting. Udah tahu itu bau-baunya itu loh, masih kerasa. Situ bisa kumat itu. Sudah kumat bisa tamat nanti. Ya. Jadi sudah lari dari pencobaan. Ini yang dilakukan oleh Yusuf. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa pakai pencobaan. Iblis menjatuhkan dalam dosa, tapi Tuhan bisa pakai itu. Bagi yang mengasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai itu menjadi satu alat untuk justru saudara membawa orang itu kepada Tuhan. Saya membaca kisah yang sangat menginspirasi. Dari seorang dokter kecantikan bernama Dr. Richard Theo Keng Siang. Saudara sekalian, Dr. Richard Theo Keng Siang adalah seorang miliuner, ahli bedah kecantikan. Nah lihat ganteng saudara, ini umurnya belum 40 ya, masih kayak umur 30-an. Hobinya gym, dalam 1 minggu 6 kali sudah dia treadmill, angkat beban, berenang. Makannya pola hidup sehat. Dalam keluarganya yang ada 100-an lebih dia hitung, tidak ada satupun yang sakit kanker, enggak ada. Jadi orang ini sangat percaya diri, umur 30 saudara dia sudah beli Ferrari. Dia berasal dari keluarga yang tidak kaya, itu sebabnya dia berjuang dengan keras sampai bisa lulus dokter dan dia sebetulnya sudah mau masuk spesialis mata. Tapi dia lihat di situ duitnya kurang. Lama lagi. Oh, dia lihat orang-orang dokter-dokter ini cepat kaya jadi dokter kecantikan. Dia sering lihat orang-orang Singapura kalau praktek pergi ke dokter $30 aja bilang mahal. Tapi dia lihat kalau orang sedot lemak, liposuction, besarkan payudara, besarkan apa lagi. Wah bayar ribuan, puluhan ribu dolar. Nggak ngomel lagi. Wah hantu cien. Jadi sudah dia akhirnya ubah. Dia jadi dokter kecantikan. Sudah karena dia pinter, rajin, tekun. Dari saudara pasiennya tunggu seminggu ya. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Sampai harus antri. Dan dia juga buka kantor pemasaran di Indonesia. Dia lihat mei, xiao cie, lau panyang, nyonya besar Indonesia. Waduh senang sekali tampil cantik. Ya, apalagi kalau bilang ini Singapura. Wah, jadi dia kaya luar biasa. Teman-temannya langsung berubah. Yang 1 tahun penghasilannya 5 juta dolar Singapura setahun. Sudah dia udah punya tanah yang luas, dia mau bangun tempat yang mewah luar biasa. Saudara dia punya teman baik dari dulu, sudah namanya Denny. Denny ini dokter gigi. Denny ini rohani, ayo kamu ke gereja. Alah gereja. Aku lu berhasil gak pernah doa sama Tuhan. Walaupun saudara ini, Richard ini sudah menjadi orang Kristen 20 tahun, sudah dibaptis. Tapi Kristen gak pernah baca firman. Kristen cuma dia merasa oh semua orang pergi Kristen punya social life baik ya. Ya aku ikut dah. Itu sudah. Jadi waktu dia saudara kuliah di Universitas Nasional Singapura dan dia bisa dapat uang begitu banyak. Dia bisa dapat kemewahan. Dia bisa punya teman-teman, ya, selebriti, orang-orang yang super kaya. Dia merasa buat apa agama ya, buat apa Tuhan. Tapi Denny ini terus ajak dia sampai satu kali dia berkata, kalau memang Tuhan mau saya kembali, silakan dia pakai cara dia katanya. Ya. Silakan dia harus memberikan tanda kepada saya. 3 minggu kemudian terjadilah satu peristiwa. Waktu dia sedang fitness angkat berat, dia rasa punggungnya sakit sekali.
Lalu karena dia dokter ya dia periksa lah. Dia periksa MRI, ditemukan setengah tulang belakangnya ternyata kosong. Sudah nggak ada sumsumnya. Di scan lagi dengan deteksi kanker tercanggih. Dia kena kanker paru-paru mematikan stadium 4B. Wah dia nggak bisa terima. Sehat. Dia juga bukan perokok berat, dia cuma perokok ya. Kalau yang lain rokok ya dia rokok. Gitu aja, merokok demi pergaulan. Makan sehat, gym 1 minggu 6 kali, kurang apa ini? Kenapa bisa kanker paru-paru stadium 4B? Kalau stadium 1, 2 masih ada harapan. Dan kalau kankernya itu kanker usus, kanker prostat, masih bisa ada bagian yang dibuang. Kalau kanker paru-paru nggak bisa dibuang. Apalagi 4B. Waduh saudara, temannya tahu Denny, dia berkata, ini gak ada yang bisa menolong saya. Saudara, mulai dia di terapi radiasi otak 2-3 minggu. Dia masuk kemoterapi. Dia tanya sama dokter umur saya berapa lama lagi. Tidak lebih dari 6 bulan. Terus dia bilang, loh kalau gak lebih 6 bulan saya di kemo buat apa? Kalau kamu gak di kemo 3 bulan udah out, mati. Bapak Ibu Saudara, saat seperti itulah dia mau berontak, dia nangis, dia marah, dia bilang waduh gak bisa apa-apa. Tuhan izinkan pencobaan begitu berat menimpa Richard Teo Keng Siang. Sampai saudara pada suatu kali ketika dia sedang di ronsen. Waktu dia sedang sendirian, dia mendengar satu suara jelas sekali. Suara itu berkata begini, hal ini terjadi kepadamu pada saat kamu berada di puncak. Karena itulah satu-satunya cara supaya kamu dapat mengerti. Sebelumnya Richard Teo Keng Siang karena hobinya, salah satu hobinya itu balapan mobil. Sudah 3 kali kecelakaan mobil balap. Hampir mati, enggak mati. Jadi sudah sekalian Tuhan berkata ini. Enggak ada cara lain ya, supaya engkau bisa mengerti. Waduh dia nangis pun enggak ada gunanya. Satu kali saudara setelah dia di kemo, antara tidur sadar tidak, dia melihat satu tulisan dalam penglihatannya. Ibrani 12 ayat 7-8. Dia buka Alkitab Perjanjian Lama, dia cari enggak ada Ibrani. Ya, enggak pernah baca Alkitab kan. Dia cari di Perjanjian Baru ternyata ada. Ibrani 12 ayat 7-8 bunyinya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Akhirnya saudara betul-betul melalui perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dia menerima Yesus. Sampai dia beberapa kali mendengar suara Tuhan. Pada akhir April 2011 dia mendengar suara Tuhan jelas berkata, tolonglah orang-orang lain yang ada dalam penderitaan. Dia pikir saya sendiri menderita menolong siapa ini? Tuhan menggerakkan dia sudah menolong orang-orang sesama penderita kanker. Dia menguatkan, dia mendoakan. Rupanya ini sangat efektif. Karena orang kanker sudah kalau dibesuk, didoakan sama hamba Tuhan biasa. Mereka enggak rasa bisa empati. Tapi ini kanker stadium 4B, kanker paru-paru. Dia menolong orang-orang. Dia bersaksi saudara. Menyaksikan bagaimana kesombongan dia menghancurkan hidupnya. Bagaimana Tuhan membawa dia mengalami pencobaan harga yang begitu mahal. Untuk dia bisa kembali kepada Kristus. Dr. Richard Teo Keng Siang. Saudara-saudara sekalian, pada akhir kehidupannya dia sampai berkata Ferrari tidak dapat memeluk saya. Saya tidak akan bisa membawa Ferrari atau tanah yang akan saya bangun. Semua itu memberi kenyamanan yang kosong, sukacita yang kosong, tidak ada apa-apa. Di akhir hidupnya dia menjumpai bahwa yang terpenting adalah pengenalan pribadi akan Allah. Sebagai kesimpulan dia berkata dalam kesaksian yang cukup panjang, 30 menit sudah kesaksian. Dia berkata, semakin dini kita menetapkan prioritas-prioritas dalam kehidupan kita, semakin baik hal itu.
Jangan ikut seperti saya telah salah jalan. Saya harus mempelajarinya dengan cara yang sulit. Saya harus kembali kepada Allah untuk berterima kasih kepadanya atas kesempatan. Karena saya telah mengalami 3 kecelakaan besar pada masa lalu saya. Tapi itu pun membuat saya tidak bertobat. Walaupun saya dibaptis itu hanya pertunjukan show aja. Kenyataannya hal ini terjadi, hal itu memberi saya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Dr. Richard Theo Keng Siang meninggal tanggal 14 Oktober 2012 di Singapura. Coba perlihatkan berita kematiannya. Saudara lihat ayat yang ditulis adalah ayat yang sama yang hari ini kita baca. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Dia bertahan. Iblis ingin menjatuhkan imannya. Tetapi Tuhan mengubahnya karena dia mengasihi Tuhan. Sehingga ketika dia tahan uji, dia bukan hanya menerima keselamatan. Dia menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah karena dia mengasihi dia. Amin saudara. Hari ini mari kita masuk kepada satu kesimpulan. The round love, kasih yang sempurna, membawa keselamatan melalui anugerah Tuhan Yesus. Yang kedua, iblis sangat ingin menjatuhkan manusia dengan berbagai godaan pencobaan yang memikat. Yang ketiga, jangan pernah menyalahkan Allah sebab ia tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun. Yang keempat, mari kita belajar mengoreksi diri dengan segala keinginan dan kelemahan kita. Yang kelima, mari kita memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan dan memberi diri selalu dipimpin dikuasai Roh Kudus. Dan yang terakhir, orang yang bertahan dalam pencobaan dan menang akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.